yang kotor, yang kotor. Nah, terus ditiupkan oleh Allah. Jadi selaras nama manusia itu bayi dan semuanya, dan kita semua manusia itu yang diciptakan oleh Allah dengan makhluk yang berbeda, punya akal, punya jiwa, punya segala macam ya. Yang lebih bagus fi ahsani takwim katanya. Yang sebaik-baik penciptaan dari Allah, yaitu manusia. Maka Allah juga meniupkan ruh ke dalam diri kita lewat malaikatnya. Jadi selaras nama ruh nu aya di urang teh ruh ilahi. Tapi Allah sudah menakdirkan dengan berbagai macam perjalanan, proses dan sebagainya, sehingga proses itu aya nu janten ieu nu dan akhirnya itu ada. Nah, itu takdir. Maka di dalam takdir itu sebetulnya ada takdir yang absolut, yang sudah pasti, dan ada takdir ikhtiari, ada takdir yang diikhtiarkan. Nah, orang tidak mau upami diantepnya pasti mau. Tetapi upami diikhtiarkan dugi ka sehatna tiasa. Nah, karosan Kang Erik abi ngobrol sareng ibuna saurna teh dinten harita menuju anjeunna ngantunkeun teh bade dioperasi tadina. Bade dioperasi pisan. Tapi kabujeng ngantunkeun. Dan aya usaha dari manusia, tetapi karena terlambat mungkin ya itulah. Tetapi pada saatnya mungkin tidak terlambat, maka bisa jadi takdirnya ditambahkan lagi sama Allah. Sama seperti ketika orang yang bersilaturahim, maka ditambahkan lagi. Ketika silaturahim itu silaturahim yang barakah, maka ditambahkan lagi usianya terus gitu. Ya ditambih teh sanes panjang usiana tetapi panjang amalna. Ya dua surat anu dari penciptaan manusia. Orang tinggal deh dina Quran surat Ali Imran ayat 180 hiji. Wa min Ali Imran ya 180 teh nyebatkeun bahwa ieu biasa diaos lah nya ku para wargi sadana inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liqaumi yatafakkarun ya alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard ma khalaqta hadza batilan. Jadi ketika itu Allah menciptakan tanda-tandanya semuanya, dan kemudian kita selalu berzikir, apakah ketika kita duduk, ketika kita berbaring, ketika kita berdiri, kita selalu berzikir kepada Allah atas penciptaan Allah semuanya. Ma khalaqta hadza batilan, sehingga keluar kata-kata dari kita ini adalah Maha suci Engkau, tidak ada tidak ada penciptaan ini tidak sia-sia semuanya. Yang Allah ciptakan tidak ada sia-sia. Hatta sampai penciptaan yang terjelek buat kita. Puntennya meureun aya reungit malaria. Leungit malaria itu juga penciptaannya mungkin ada sesuatu di balik itu. Ada ular yang biasa mematuk, itu ada sesuatu yang baik di balik itu. Hanya kita diberi akal, afala ta'qilun, apakah kita tidak berakal, afala tatafakkarun, apakah kita tidak berpikir tentang itu semuanya. Nah, maka kita diberikan otak kita. Anu kaopat kita lihat dengan tujuan hidup manusia. Setelah ada kehidupan, maka manusia diberikan diberikan tugas-tugas. Tugas-tugasnya yang pertama adalah memang mencari ridho Allah, mardotillah. Nah, illa liya'budun, kecuali supaya menyembah Allah. Illa liya'budun, dan memurnikan ketaatan kepadanya yang menjalankan agama yang lurus. Manusia mah tidak berat. Ketika disuruh baik,
kemudian untuk beribadah menyembah kepada Allah seperti apa yang kita ucapkan setiap hari di dalam Al-Fatihah. Sok Al-Fatihah sadinten urang sabaraha kali urang ngaos Al-Fatihah. Minimal 17. Minimal 17. Minimal teteh teu acan qobliyah, ba'diyah, teu acan oge tahajud, teu acan duha segala rupi. Eta langkung ti 25 mah Al-Fatihah diaos ku urang. Ininya mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi ibadah heula ka Allah teh. Iyyaka na'budu, hanya kepada Engkau aku beribadah. Wa iyyaka nasta'in, setelah beribadah baru kita memohon kepada Allah. Terus Allah memerintahkannya tidak berat. Jalankan agama ini dengan baik, terus kemudian dirikan sholat, tunaikan zakat, rukun Islam, aja rukun iman. Nah ini tujuan hidup manusia. Hartosna ketika manusia diberikan wantasiru fil ardi jami'an, maka bertebaranlah di muka bumi ini, yaitu mencari ilmu, mencari nafkah, segala macam. Tetapi di situ juga kita diperintahkan beribadah, menjalankan sholat, tunaikan zakat, berjalan di jalan yang lurus, ya di jalan relnya tidak keluar dari. Tujuan kedua ini dalam surat Al-Bayyinah ya, surat ke-88 ayat 5. Biasa diomong. Terus tujuan hidup anu kedua ini masih berkaitan dengan manusia. Manusia itu kalau kita ciptakan di surat Al-Baqarah ya orang tinggalnya surat Al-Baqarah ayat 30. Surat Al-Baqarah ayat 30 itu wa'allama Adama al-asma'a kullaha tsumma araduhum alal malaikati faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Jadi diciptakan oleh Allah semuanya. Kemudian wa'allamal Adam. Adam diberitahukan tentang penciptaan, tentang ini, tentang itu, tentang segala macam diberitahukan. Ini lamun dina tafsir mah, pami dina tafsir mah bukan konotasi ininya masdarnya itu adalah Adam, tetapi adalah untuk manusia. Wa'allamahul Adam, dan diberitahukan kepada Adam atau kepada manusia semuanya. Ya. Nah, ini yang kedua, yang ketiganya ada tentang manusia diciptakan untuk membentuk masyarakat. Lita'arofu, untuk saling mengenal, untuk saling menghormati, untuk saling tolong-menolong antara satu dengan yang lain. Tinggal di surat Al-Hujurat. Ya, di surat Al-Hujurat ayat Al-Hujurat surat ke-50. Al-Hujurat surat ke-48. Nah, di surat Al-Hujurat eta memang diciptakan untuk saling tolong menolong. Ya, di ayat 13-na disebutkan bahwa ya ayuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Jadi memang diciptakan itu bukan hanya untuk sholat, ibadah, dan sebagainya yang ansih sebagai hubungan kita dengan Allah. Tetapi hubungan dengan makhluk lain, yaitu dengan manusia, dengan binatang, dengan kursi, dengan segala macam, itu harus ada akhlak, harus ada tolong-menolong, harus ada saling menghormati, harus saling kenal-mengenal, dan sebagainya. Ini tujuan hidup manusia. Nah, orang tinggal deh, ini antara yang satu dengan yang dua itu memang penciptaan difokuskan untuk tanggung jawab individu. Tetapi ketika yang ketiga ini manusia diciptakan di dalam surat Al-Hujurat ini tanggung jawab bersama ini. Sami sareng upami tanggung jawab bersama itu ya wajib kifayah lah, harus bersama-sama. Tolong menolong juga berarti kan ada dua orang, tolong menolong. Hormat, menghormati, dan begitulah. Para wargi
kurang tinggal di dalam surat Al-Bayyinah, surat ke-88 ayat 7 ke-8. Sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi manusia itu memang sudah diciptakan sebaik makhluk. Ya, apalagi yang membedakannya antara yang takwa dan yang tidak. Gitu. Jadi memang kita wajib khaufun alaihim. Kita takut kepada Allah yang menciptakan kita suatu saat kapan saja kita dipanggil. Nah, ini kita lihat lagi setelah ada kehidupan, kemudian ada tujuan hidup, maka yang kita tapi setelah hidup itu adalah sakaratul maut. Bagaimana sakaratul maut ini? Selalu doa Rasulullah yang sudah puntennya Rasulullah yang nutos yang sudah pasti tidak pernah dosa dan pasti masuk surga sebagai kekasih Allah, lalu berdoa, Allahumma a'inni ala sakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah sakaratul maut ini. Hilangkanlah rasa sakit saat ajal gitu. Kurang ninggal kapengker deui kumaha Rasulullah ketika ajal. Rasulullah ketika ajal, ketika sakaratul maut, itu saha nu ngantosan di ketika Rasulullah aya di kamarna. Kan mung duaan. Mung Siti Aisyah, Fatimah Az-Zahra, sareng Ali bin Abi Thalib. Mung duaan. Nu sanesna di luar. Mung duaan. Rasulullah matara ketika sakaratul maut atau napi urang terang teh sakaratul maut. Pan teu uninga. Terus anu kumaha sakaratul maut teh terang. Tetapi memang begitu berat sekali sakaratul maut itu. Dicabut nyawa urang, segala rupi urang, dimulai tungtung suku, dugi ka tungtung hulu. Abot pisan eta teh. Dan beribu-ribu malaikat maut itu menarik sadayana. Mimitina mah ti tungtung suku dugi ka tuur. Ti tuur dugi ka paha, ti paha dugi ka bujal, ti bujal dugi ka dada, ti dada dugi ka lekotan di dieu. Ti koro. Itu koro tos ka ditu nama saeb. Nah, mungkin saja ketika di perut itu masih bisa tertolong, yaitu dengan takdir ikhtiari. Banyak orang yang tertolong ketika sakaratul maut baru sampai sini. Sampean tos tiis, wah ieu mah tos kadap deui. Aipek teh hirup deui. Tah eta teh memang ada pertolongan-pertolongan. Ya, jadi sakaratul maut ini ya namina oge sakaratnya abot pisan. Abot pisan. Jadi sakaratul maut teh nya Rasulullah wae punten anu tos dijamin masuk surga itu begitu sakaratul maut berat sampai bercucuran keringat. Sampai-sampai Rasulullah ketika mau malaikat maut itu mau menarik dari mulai kakinya dari bawah, Rasulullah melihat malaikat Jibril di langit ke-1. Malaikat Jibril, kenapa engkau memalingkan wajah engkau? Kata malaikat Jibril, saudara Nabi Muhammad, apakah engkau jijik melihat aku mau meninggal, mau mati? Malaikat Jibril menjawab, saya bukan jijik melihat engkau, tapi saya tidak kuat melihat kekasih Allah dicabut. Subhanallah. Jadi memang sakaratul maut itu berat sekali. Sampai-sampai ketika sudah sampai perut, Rasulullah menarik tangan Ali. Ya Ali, usikum bisolah wa ma malakat aimanukum. Jaga sholat, jaga sholat. Sholat anu tos dicanangkeun, anu hese capek, Rasulullah Isra Mi'raj, Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan Mi'raj dari Aqsa ke langit ke-7. Hanya mendapatkan perintah sholat. Tadina 50 waktu. Setelah bernegosiasi, pulang pergi dari langit ke-7, dugi ka langit kahiji, uih deui ke teras, wah uih, henging weh. Perintah sholat 5 waktu. Sampai-sampai Nabi Isa ketika di langit ke-1 mengatakan, ya Rasulullah, apa yang mendapatkan Isra Mi'raj perintahnya?
Saya mendapatkan perintah lima waktu sholat katanya. Ya Allah, berat umatmu katanya untuk melakukan 5 waktu sholat. Kata Rasulullah, biar aku tanggung umatku. Aku malu memohon untuk keringanan lagi kepada Allah. Hebatnya Nabi Muhammad. Terus itu dugi ka dada. Tidak ada teh narik dari pandangan Ali. Ya Ali, ummati, ummati, ummati. Dugi ka 3 kali. Jaga umatku. Jangan sampai berpecah belah gara-gara hal yang kecil. Pan eta doa Rasulullah keur di masjid ijabahnya di Madinah leres Kang Aceng. Di masjid ijabah tah. Panyungkeun mah Rasulullah aya 3 panyungkeun. Tapi hiji anu tidak pernah diijabah yaitu apa? Pakai truk antar agadruk pakai truk sok ribut antar umat eta teh tidak diijabah oleh Allah. Pasti aya teras. Nah, ayeuna urang sebagai ya urang sadayana anu tiasa kedah ngalaroskeun eta. Nah, urang ninggal doanya Rasulullah ketika itu ya Allah, sesungguhnya engkau mengambil nyawa dari ruas sendi, dari ruas sendi, dari sendi-sendi yang kecil, dari tulang belulang, bahkan dari ujung jari. Tetap yang terakhir yang dimohonkan adalah mudahkanlah kematian itu untukku. Ya urang mah kadang-kadang katojosku jarum suntik wae kan abotna kumahanya. Adu-aduhan oge nya. Kadang-kadang aya nu alim ku jarum suntik teh. Padahal jarumna alim bisa. Komo ieu ti ruas-ruas jari-jari di segala rupi. Nah, abotna sakaratul maut teh hebat pisan. Kunaon sakaratul maut urang contohkeun we nya sakaratul maut. Beberapa ulama mencontohkan sakaratul maut itu seperti orang yang sedang tidur sebentar kemudian bermimpi. Sok upami urang ngimpen mung 5 menit ngimpen nama. Tapi urang tiasa ngadongengkeun eta dugi ka 2 jam. Padahal ngimpenna mung 1 menit atau 5 menit lah. Urang biasa ngelenyap, ngimpen, tiba-tiba gugah. Nah, saat pas gugah teh, aduh, tadi ketemu ini, bahkan ngobrol dan sebagainya, jalan-jalan KBIP, naon segala rupi. Tah eta biasa diobrolkan dugi ka sabaraha. Sami sareng jalmi anu sakaratul maut. Ketika sakaratul maut, orang itu akan melihat ke atas itu surga dan bahkan melihat ke neraka. Jadi begitu hebatnya dalam dirinya. Dugi ka aya nu buruleung-buruleung teh kahoyongna mah tong ninggal neraka gitu. Tapi aya nu tenang dan katinggalna surga. Gitu. Jadi aya dicontohkeun kitu saudara. Sami sareng jalmi anu ngimpen, biarpun ngimpen namung sekedap, tapi tiasa sangat dongengkeun impenana teh dugi ka 2 jam, 3 jam segala rupi gitu. Nah, urang ge sok kitu nya ngaraosna. Tadi wengi abdi ngimpen oh panjang pisan dugi ka jalan-jalan ke Jogja, kemana padahal mah urang teh ngimpen mung sabaraha menit. Urang lajengkeun. Biasa ieu doa anu biasa ku urang diaos. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Itu anu biasa ku urang diaos itu. Raos pisan hartosna teh. Mohon. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu keselamatan di dalam beragama, ya. Salamatan fiddin dan kesehatan pada jasad kami, wa'afiatan fil jasad, ya, dan limpahan ilmu, wajiyadatan fil ilmi, wa barakatan fil rizki dan keberkahan dalam rezeki, wa taubatan qoblal maut dan taubat sebelum kematian menyapa atau datang, wa rahmatan indal maut dan rahmat saat kematian tiba. Terus kemudian wa maghfiratan ba'dal maut dan ampunan setelah kematian itu. Langsung ada Allahumma hawwin alaina fi syakaratul maut. Ya Allah, mudahkanlah atas kami dalam menempuh sakaratul maut.
Ya. Waj'alna ya minal maut sakaratul maut wan najata minan nari, dan berikanlah keselamatan dari siksa neraka, wal afwa indal hisab, dan ampunan di hari hisab. Subhanallah. Di awas atas salat atas netepan ieu di awas tinggal dinten. Insyaallah. Insyaallah. Jabah. Nah, ieu biasa di awas ku urang sadayananya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakartul maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Ya, di awas pasnya mudah-mudahan para wargi sadayana ada yakin pisan tos. Urang lajengkeun. Tina kehidupan, kemudian tujuan hidup, dan kemudian ada sakaratul maut, maka datanglah kematian. Kematian ini di dalam surat Al-Mulk, Maha Suci Allah dari genggaman kekuasaan, sebetulnya yang saya katakan tadi, tidak ada kematian. Karena ada kehidupan, hidup untuk menguji. Ada kehidupan kembali pada saatnya. Tinggal di dalam surat Al-Mulk, surat ke-67 ayat 1 sareng 2. Terus tinggal di Dina Ali Imran. Dina Ali Imran surat ke-3 ayat 168. Janganlah kamu menduga bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Bukan mati. Ini menunjukkan ketika Rasulullah sakaratul maut. Nah, ketika Rasulullah sakaratul maut, Abu Bakar, wah nyarios di luar. Siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal? Tidak, Rasulullah masih ada. Tetapi mereka itu hidup di sisi Tuhannya dengan mendapatkan rezeki. Kan orang mengadoa anak gitunya. Mudah-mudahan ditampi di sisi Allah, gitu kan. Tapi salah sawiosna memang begitu. Tidak ada kematian. Semuanya akan hidup lagi, tapi di sisi Allah bagi orang yang bertakwa. Nah, tinggal di dalam surat Ali Imran. Oke, Mas. Pas ayat deui memang dina surat Al-Baqarah ayat 154, ya, itu juga sama bagaimana mereka itu tidak dikatakan mati, sebetulnya masih ada. Nah, orang lajengkeun. Nah, di dalam surat Jumu'ah, ya abi rada kayaknya, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Kamanapun, walau fi burujim musayyadah, urang bade nyumput dina brankas anu kunci oge, anger ajal akan datang. Disebat ajal ya, ajal. Ajal itu sami sareng takjil, upami urang buka puasa. Segera, disegerakan. Jadi ajal itu menyegerakan. Urang pan sumpingan ku malaikat maut teh sadinten sabaraha kali? 700 kali. Saurna mah urang teh di sumpingan teh 700 kali. Upami detik mah detik pisan, detik tek 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 gitu. Aya unggal saat da upami pupus tapi ngantunkeun teh sanes ku panyawat. Sanes ku kecelakaan. Ya, eta mah iwatos takdir, dan memang ditemui takdir itu oleh malaikat maut. Takdirnya sudah saatnya diambil. Ada kita lihat ada orang-orang yang sehat, olahragawan, tarang ngarokok, tarang ngopi. Tapi langkung dipayun pupusna daripada nu sok ngudud, sok ngopi, bagadang siga Abah Hamid, tapi panjang yuswa. Yang gitu. Mohon. Saya ditinggal dina surat Al-Jumu'ah, surat ke-62 ayat 8. Terus tinggal dari surat An-Nahl, surat ke-16 ayat 61. Maka jika datang waktu kematian mereka, la yastakhiruna wa la yastaqdimuna. Wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna wa la yastaqdimuna. Maka ketika ajal itu datang, sedetik pun juga tidak bisa dipercepat, tidak bisa diperlambat. Tos waktu sama, tos ya. Justru ketika itu Rasulullah melihat ada yang meninggal itu mengucapkan kalimat hamdalah, alhamdulillah. Memang saatnya sudah hilang, sudah hilang,
kewajiban-kewajiban duniawinya sudah hilang. Tinggal meninggalkan 3 hal. Ilmu yang bermanfaat, amal jariah, sarang nukatilu, anak-anak soleh yang selalu mendoakan. Ya, idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatun jariyah au ilmin yuntafa'u bihi au waladin yad'u lahu. Anak-anak soleh teh sanes anak kandung, sanes anak kandung saja. Kang Aceng, Kang Jarlis, eta gaduh mahasiswa. Tah, mahasiswana teh saroleh. Upami ngantunkeun teras mahasiswana kaisalan, pas ngadoa, nah itu teh menjadi jariah buat kita mendoakan anak-anak soleh itu teh. Bukan anak kandung saja. Ya. Jadi upami punten ya. Ieu mah saur ya aya dina ijtima ulama bahwa kalau laki-laki ada 40 orang saja yang ikhlas menyolatkan, maka insya Allah di pintu surga. 40 orang saja. Ikhlas tapi. Sami sareng urang upami nyolatkan di Masjid Haram. Di Masjid Haram tujuannya adalah keikhlasan. Urang mah teu wau saha nu ngantunkeun, saha nu pupus, kan leres teu. Teu wau teu duka saha. Tapi urang ikhlas begitu sahabis salat fardu, imam ngadeg terus salat jenazah. Urang teh nyolatkeun. Sanesna naon? Eta mah keikhlasan urang. Menguji keikhlasan kita. Maka insya Allah surga. Nah, urang gitu. Upami aya nu nyolatkeun dengan keikhlasan bukan karena apa-apa, insya Allah surga. Tah eta kangge bapak-bapaknya. Kangge ibu-ibu mah langkung ringan deui. Upami ibu-ibu ngantunkeun istri meninggal, maka suaminya saja satu orang itu ikhlas, insya Allah surga. Tapi sanes ikhlas, yes, nah sanes, yes. Sanes. Memang karena ikhlas saja ditinggal meninggal karena apa? Kehebatan seorang istri, kemudian berat untuk ditinggalkan, tetapi ikhlas. Eta ikhlas teh kumaha. Nah, jadi maka tidak bisa ditunda dan sebagainya. Oke, tinggal di surat An-Nahl. Urang tinggal di nusanes sekedik deui ya. Wahai jiwa yang tentram, ya ayatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati wadkhuli fi ibadi, dan itu ya, wadkhuli jannati ya. Jadi hai jiwa-jiwa yang tenang, tentram, yang tenang, orang yang sudah meninggal itu pasti tenang, tenang semuanya. Apalagi orang yang takwa, yang imannya bagus, yang maka Allah juga akan menerimanya dengan welcome, dengan tenang. Masuklah dan berkumpullah bersama hambaku. Hambaku itu siapa? Ya itu Rasulullah, para nabi, para rasul, dan sebagainya. Dan masuklah ke dalam surgaku. Urang mengadoakan gitu. Ya, aya nu ngantunkeun, urang doakeun. Ya ayatuhal mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wadkhuli fi ibadi, wadkhuli fi jannati. Doakan. Ya, itu di dalam surat Al-Fajr, surat ke-80 ayat 27 28. Urang tinggal lingknya. Nah, urang lajengkeun dan infakkanlah sebagian dari yang telah kamu infakkan. Nah, ieu punten bisa dia. Ketika sakaratul maut, orang akan berbicara ketika itu katanya ya. Dacan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akun minas solihin. Jadi kalimat-kalimat ini ya Allah ada di tengah-tengah. Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib, ketika sudah mau dicabut nyawa kita, maka banyak hamba-hamba Allah yang mengatakan, ya Tuhanku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku akan bersedekah dan aku akan termasuk orang-orang yang saleh. Nah, bersedekah atuh. Ternyata sedekah panjang. Pami orang ngobrolkan tentang sedekah, panjang pisan tentang sedekah.
Nah, harus dicermati oleh kita semua ketika ada kalimat Rabbi lau akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, sekiranya engkau berkenan menunda tos di dia tah. Nyawa orang teh tos dielek-elekan. Kalau engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka kami akan bersedekah. Senyuman suami terhadap istri terhadap suami itu adalah sedekah. 272 senah 2 senti kaluhur 7 detik 2 senti anu paling kartuku gitu 272 eta lah anu diajarkan di Bang Danamon gitu 272 senah 2 senti kaluhur 7 detik 2 senti oge kaluhur. Upami ieu 2 senti kaluhur, ieu 7 detik, ieu 2 senti ka handap, eta setruk. Ya. Karena kada sami itu. Tinggal di dalam surat Al-Munafikun ayat 10. Ya, ini saya sangat terkesan sekali dengan ayat ini karena ada kalimat Rabbi law akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq fa akum minas salihin. Ya Allah ya Rabbana. Ya mudah-mudahan aja lah. Nah, setelah itu baru ada kehidupan ba'da mati. Kehidupan ba'da mati itu adalah kehidupan di alam yang ada di alam barzah. Nah, kita lihat lagi, tadi kita lihat di dalam surat Al-Ankabut, surat ke-29, ayat 64, ya. Terus kemudian di dalam surat Al-Baqarah, ayat 25, juga bahwa surga itu sudah ada dan disiapkan rezeki buah-buahan dalam surga itu. Maka mereka mengatakan, inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu. Mereka diberi buah-buahan yang serupa, dan untuk mereka di dalamnya ada istri-istri yang suci. Parindai Kang Nandang, istri-istri yang suci. Meureun urang ge panggih jeung pamajikan urang. Meureun. Tapi lamun teu ge dipapahin, sok mangga bade dua bage dugi ka opat ge mangga. Tapi aya kaua di ditu mah. Kauana langsung ti Allah. Tapi di dalam surat Al-Baqarah kita baca di dalam surat Al-Baqarah ayat 25 ya. Nah, di akhir kematian itu tidak memandang usia, tidak memandang jabatan, tidak memandang paras dan waktu, semuanya pasti akan ada. Kematian juga akan menjadi pemutus segala kenikmatan. Sekarang kita sudah diputus kenikmatan sekedik-sekedik. Wawas rompa tetiasa tuang tos aya kenikmatan nu dikirangan. Kapungkur peuteuy gula segala rupi dituang ayeuna tos rada dikirangan. Kenikmatan-kenikmatan itu pasti akan dikurangi semuanya. Yang sudah dikurangi sekarang itu. Nah, kehidupan di akhirat adalah abadi, sementara tidak ada yang abadi di dunia. Akhirat lebih abadi. Mungkin hari ini kita masih di sini, tapi besok belum tentu ada di sini, Anda bersama Zoom ini. Jadi emut kalimat tadi Kang Erik, upami ngawe Kang Aceng, atau nempe Kang Aan, saya tidak bisa hadir. Pasti tidak bisa hadir, sudah ada di dalam benaknya bahwa ajalnya itu sudah. Jadi kalimat yang terakhir yang selalu didoakan, ya Allah, jadikanlah kalimat terakhir yang terucap dariku adalah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimat tahlil, la ilaha illallah tahlil. Kalimat tahlil itu berat. Tapi kalau kita tidak dilatih, kalau kita melatih setiap hari dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Eta dilatih terus insyaallah. Model nu latah upami latahna biasana kana joroknya latahna jorok. Tapi upami latahna kana saenya sae Pak. Eta latihan dina la ilaha. Urang mah nalkinan, talkin itu ke siapa? Apakah kepada orang-orang yang mau sakaratul maut? Tidak. Sebetulnya talkin itu kepada orang yang sedang sakit aja. Sakit flu, sakit apapun juga talkin jadinya. Da cantang tos anu teu damang wales oge
hari takena dicabut. Mungkin saja nuju batu, nuju bohboy gitu, tiba-tiba dicabut hewanya. Nah, itu talqin. Talqin itu yaitu la ilaha illallah. Kalimatnya ucapkan dengan bulat saja. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Entong ieu mah abot cenah ya anu sakaratul maut teh. La ilaha ilaha we, ilaha ilaha henteu. Atos we illallah, la ilaha illallah. Entong Allah Allah henteu. Karena ini adalah hak Allah. Orang yang sakaratul maut hak Allah, dan mungkin saja mereka mengucapkan yang sakaratul maut itu dengan la ilaha illallah, hanya Allah yang tahu. Kita tidak mendengarnya. Rupi nama cekap sakiah hapunten bisa nu kasuhun bila aya kelepatan, ieu mah mung sharing, mudah-mudahan teu bosen. Abdi tos nyebatkeun ka Kang Aceh oge bilih bosen, abdi tos 3 kali biasa nu sanes urang sharingna kana pangaosan ieu. Hatur nuhun kasadayana, hapunten Kang Aceh, hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.